Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Ikhwafillah, pemirsa LSK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya mengajak Salib dan Pak Yeri ya untuk ziarah kubur ke makam Tanah Cilik namanya, bersama teman-teman dari pesantren Bani Hanifah ya. Dan di sini kita ziarah ke salah satu makam pejuang agama Allah ya, namanya almarhum Kiai Ibnu Hanifah ya, yang sangat kita hormati dan kita sayangi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan menempatkan beliau di sisinya yang layak. Amin. Nah, kali ini kami ingin mengisi konten versus di channel LSK kami. Makanya kita kasih judul Akhir Hidup Mu'alaf versus Akhir Hidup Murtadin. Itu judul konten versus channel LSK kali ini. Jadi kami cuma mau mengajak, mari coba kita merenung. Kami yang sudah jadi mu'alaf ini merasa sangat bersyukur dan beruntung. Karena kehidupan seorang muslim itu dari mulai lahir sampai dia mati sudah diatur semua sama Allah. Sudah ada rangkaian kehidupannya, sudah digambarkan bagaimana kehidupan tahapan-tahapan kehidupan yang akan dilaluinya. Salah satunya adalah alam kubur yang kita lihat di sekeliling makam di sini semua adalah ya kaum muslimin dan muslimat. Ini makam pemakaman muslim ya, yang mereka semua sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Semua ada tuntunannya. Bahkan ketika seorang muslim masuk ke dalam makam, dia harus mengucapkan salam khusus, bukan untuk kepada yang hidup tapi kepada yang sudah wafat. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal mu'minin, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil asal. Yang artinya kita memberikan salam, semoga kalian selamat ya. Kalian sudah pergi mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Nah, kemudian bahkan sampai kami, kenapa kami ada di sini? Karena kami berziarah ke makam ya kan salah satu tokoh Islam yang ada di sini yang sangat kita hormati. Itu pun ada tuntunannya. Kita ke sini bukan sekedar cuma bersih-bersih makam, bukan cuma sekedar baca doa ya dalam bahasa Indonesia. Tapi semua ada tuntunannya. Kita membaca Al-Fatihah, membaca doa puji-pujian kepada Allah, membaca sholawat kepada Rasulullah, baru kemudian membaca doa kepada semua kaum muslimin dan muslimat, baru terkhusus kepada beliau yang almarhum yang sudah ada di dalam kubur yang kita ziarahi. Jadi semuanya sudah ada tuntunannya, lengkap semua. Sehingga kalau kami membayangkan akhir hidup kami sebagai seorang mu'alaf, insya Allah bahagia, husnul khotimah. Kenapa? Karena salah satu syarat seorang muslim mati dalam keadaan husnul khotimah adalah dia harus Islam. Tidak ada kematian yang husnul khotimah kalau bukan Islam. Jadi kalau Anda murtad dari Islam, keluar dari Islam, maka tidak ada lagi ya yang akan memberikan garansi pada Anda mati dalam keadaan husnul khotimah. Paling cuma ditulisin RIP, rest in peace. Ya, istirahat dalam damai. Itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Bukan bahasa asli Yesus yang Yesus ucapkan dalam Alkitab. Sementara kami menggunakan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Itu kalimat yang dipakai. Semua kita akan kembali kepada Allah. Ya, kita akan kembali ke dalam tanah dan ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para murtadin, ya, kenapa kamu meninggalkan jaminan keselamatan, jaminan husnul khotimah yang sudah Allah berikan pada kamu hanya untuk menuju ke satu tempat, ke satu ajarannya kamu belum tahu apa di dalamnya. Kami yang puluhan tahun lahir besar bukan sebagai Islam ya, mengabdikan diri kami pada gereja, ini musisi gereja ya, bagaimana dia terus main musiknya secara penuh khidmat, akhirnya masuk Islam ya. Ini musisi gereja Bethel Indonesia Jakarta. Saya pun sama, saya misionaris Kristen, alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam. Kenapa engkau sudah jadi Islam, lahir dalam keadaan Islam, sudah diberikan fitrah agama yang begitu mulia, mati pun sudah dijamin insya Allah husnul khotimah, kenapa kau meninggalkan Islam? Ya, Masya Allah. Ya, ini sebuah
musibah besar. Maka kami mengajak kembali lagi pada Islam. Jangan kau tinggalkan Islam yang kami cari. Kami ini masuk Islam bukan karena modal tiba-tiba ujuk-ujuk dapat Islam, dapat hidayah masuk Islam. Kami cari dulu, harus berkeringat, harus mati-matian, harus bercapek-capek, bersusah payah, mengorbankan seluruh yang kami miliki, harta, waktu kami, tenaga kami, bahkan nyawa kami pun kami pertaruhkan hanya untuk memeluk agama Islam. Kenapa kau tinggalkan Islam yang menjadi agama yang fitrah itu? Maka lihat sekeliling, ya. Kalau kita mati nanti, pada siapa kau kembali? Siapa yang akan mentalkinmu nanti? Ya. Ketika sudah sakaratul maut, apa yang kau ucapkan? Bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat yang paling indah. Maka tidak ada tuntunan mentalkin dalam agama Kristen. Atau mungkin lebih bijaksana, setelah nonton tayang ini mungkin ada orang Kristen, ada pendeta yang lebih pantas menjelaskan bagaimana. Mari kita bandingkan tuntunan, ya, di akhir hidup seorang Kristen dan di akhir hidup seorang Muslim. Kita bandingkan bagaimana. Islam begitu mendapati ada orang sakaratul maut, talqin, bimbing dia sampai bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika akhir hayat dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, husnul khotimah, masuk surga insyaallah. Begitu selesai dinyatakan meninggal, maka apa yang harus dilakukan? Ya, dia harus membuka baju yang dipakainya ini, diganti dengan, ya, kain. Kemudian diselimuti. Ya. Kemudian setelah itu dilemaskan badan-badannya. Ya. Kemudian setelah itu apalagi? Segera dirawat dan diurus jenazahnya dengan cara dimandikan, dikafani, kemudian sampai disolati berjamaah, baru dikuburkan ke dalam liang lahat seperti ini. Itu tuntunannya. Bagaimana dengan kamu kalau murtad? Orang tuamu yang Islam ketika meninggal, kamu tidak bisa merawat jenazah orang tuamu. Kenapa? Karena kamu sudah murtad dari Islam. Ini suatu kerugian dan kesedihan yang luar biasa. Kamu tidak bisa menyolatinya karena kamu sudah murtad. Kamu tidak bisa ziarah kubur seperti ini. Apa yang kamu mau baca? Orang tuamu Islam, kamu bacanya haleluya, nggak nyambung. Ya, apa? Bagaimana cara kamu membalas jasa orang tuamu yang sudah melahirkan ibumu, membesarkanmu, masya Allah. Bukankah seharusnya kamu jadi anak soleh, solehah yang mendoakan orang tuamu besok ketika sudah wafat, yang akan mengantarkanmu masuk ke dalam surga? Maka mudah-mudahan di luar sana orang tua yang mengalami musibah iban yang paling besar, yang anaknya murtad dari Islam, bahkan mohon maaf, besok dia orang tua ini harus melewati hisab yang panjang. Kenapa? Karena anaknya. Kenapa kok bisa murtad? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah memudahkan hisab kalian. Dan semoga Allah memanggil kembali anakmu yang sudah murtad ini kembali menjadi muslim, masya Allah. Amin. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah yang kami mau angkat. Ya, sungguh bahagia menjadi mu'alaf karena mati, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bahkan ketika kami berbicara seperti ini, kalimat-kalimat thayyibah dalam hati terus mengalir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mana? Apa kalimat thayyibah yang akan kamu ucapkan ketika kamu sudah murtad? Ya. Apa yang akan kamu ucapkan? Bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Sementara, mohon maaf, Yesus sendiri mati di kafani. Lukas 23 ayat 53 di Perjanjian Baru. Sementara kamu mati pakai peti mati, pakai jas, pakai dasi, rapi semua. Ya. Dinyanyikan, bukan dizikiri, bukan didoakan, tapi dinyanyikan. Bukan berdoa dengan khusyuk. Semua teksnya bukan karangan kita, semua teks doa ziarah kubur itu adalah dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Allahumma firlahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma firlaha warhamhu wa'afihu wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa filana wa laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al kuburaha rawdatan min riyadil jannah. Itu kalau meninggal ibumu perempuan. Tapi bagaimana kalau kamu sudah murtad? Doa apa yang kamu baca? Bagaimana cara kamu mendoakan ibumu? Masya Allah. Maka doamu terputus, tidak akan sampai dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, tidak bermaksud untuk menghakimi, tapi ini lebih kepada ajakan. Ya, mari sama-sama kita kembali kepada Islam yang fitrah ini.
Islam yang kata Allah la tabdilla li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Kamu terlahir sebagai seorang muslim, walaupun kamu murtad, saya yakin akan masih ada fitrah, cahaya fitrah dalam hatimu ini yang akan bisa mengantarkan kamu kembali lagi kepada Islam manakala kamu membuka dirimu. Bukalah hatimu. Apa yang kamu tuju, apa yang kamu cari. Ya. Di Islam semua sudah ada, sudah komplit. Untuk apa? Saudaraku, para murtadin, mari sama-sama kita merenungi. Ya. Boleh kalian tidak setuju dengan apa yang kami katakan, sah-sah saja. Ya. Kami para mu'alaf ini hanya bisa mengajak dan mengingatkan. Dan inilah yang tugas yang Allah berikan pada kami. Allah memberikan kami hidayah masuk Islam untuk menyadarkan kalian. Di Islam ini agama yang mulia, Islam ini agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Agama yang diterima oleh Allah, satu-satunya agama, inna dina indallahil Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, hadis Nabi. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Maidah Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengambil agama selain dari Islam, maka akan ditolak agama itu. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Rugi, kenapa? Kamu tidak akan diziarahi seperti ini. Kamu tidak akan didoakan seperti ini lagi. Kamu tidak akan diberikan husnul khotimah seperti mereka-mereka yang sudah wafat dalam keadaan Islam. Marilah kita sama-sama berdoa. Kita panggil para murtadin tadi, ya, agar mereka kembali pada Islam sehingga akhir hayatnya bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Di akhir nafasnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan haleluya haleluya, tapi la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau yang maha bijaksana, Engkau yang maha tinggi ya Allah, Engkau yang maha terpuji ya Allah, Engkau maha memanggil ya Allah. Kami dulu orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani yang tidak menyembahmu ya Allah, Engkau mampu memanggil kami ya Allah sampai kami bersyahadat masuk Islam ya Allah. Bahkan sekarang kami menikmati indahnya hidup sebagai seorang muslim ya Allah. Bahkan kami detik ini sampai saat ini pun mampu bersaksi, mampu menjadi saksi ya Allah, bahwa tidak ada keraguan dalam hati kami ketika kami sudah mendapatkan petunjuk hidayah darimu ya Allah. Ya Allah, maka kami mohon padamu ya Allah, pasti Engkau mampu dan lebih mampu, dan kami yakin Engkau yang maha mampu ya Allah, untuk memanggil kembali saudara-saudara kami yang sudah murtad dari Islam ya Allah. Kami yang dulunya bukan Islam saja masuk Islam ya Allah. Kami yang berpuluh-puluh tahun tersesat ya Allah. Kami yang berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan yang salah ya Allah. Kami yang berpuluh-puluh tahun menyembah Tuhan yang keliru ya Allah. Kami yang berpuluh-puluh tahun tidak mengimani kitab suci-Mu ya Allah, pun mampu ditundukkan oleh kekuasaan-Mu ya Allah, ditundukkan oleh hidayah-Mu ya Allah. Maka kami manggil ya Allah, demi Zat-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi ya Allah, demi semua makhluk-makhluk-Mu yang ada di sini ya Allah, yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya Allah, demi mereka yang ada di alam kubur ini ya Allah, kami bersumpah ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, panggil kembali ya Allah mereka yang murtad dari agamamu ya Allah. Amin. Untuk kembali masuk Islam ya Allah. Amin. Dan biarkan mereka menjadi saksi ya Allah. Amin. Untuk kebesaranmu ya Allah, keagunganmu, kemuliaanmu ya Allah. Amin. Dan juga kebesaran Islam ya Allah. Amin. Sehingga semakin banyak yang mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ikhwafillah rahimakumullah, ini bentuk perjuangan kami ya, bentuk kasih sayang kami. Pahamilah wahai para murtadin saudaraku, ini bukan bentuk kebencian kami, tapi bentuk kasih sayang kami kepada saudara-saudara muslim kami, siapapun termasuk antum yang sudah murtad sekalipun. Untuk kami ajak, mari gabung bersama kami. Kami yang dulunya bukan Islam, kami yang dulunya melayani gereja, alhamdulillah atas izin dari Allah masuk Islam, dan kami sekarang melayani Islam, melayani dakwah Islam. Maka kenapa engkau yang belum paham, belum mengerti tentang Kristen, engkau meninggalkan agama yang mulia ini? Maka mudah-mudahan di akhir hayatmu kamu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat yang paling indah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf lahir batin semua yang salah dan keliru dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.